Jadi di belakang saya ini ada 3 unit yang bakal saya coba tesnya. Ya, tes daya rusak dan juga FPS. Yang pertama ada Morgan Classic warna hijau. Nah, yang ada di sini ya. Terus ada unit dari 5000 PSI buat bagian dari tabungnya yang warna gilap, yang harganya 1.750.000 kemarin. Sama unit dari Sonokeling, Monel Sonokeling yang harganya kemarin di 1,9. Ini unitnya. 3 unit ini ya. Nanti bakalan kita tes untuk bagian dari tes daya rusak yang pertama, dan untuk kestabilan FPS-nya menang yang mana. Dan nanti kita bakal rangkum di bagian akhir video. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di Sediakan Shop, tempat yang mungkin bisa jadi salah satu opsi kalau teman-teman cari unit dengan untuk harga termasuk masih harga murah, tapi untuk bagian dari kualitas barangnya atau kualitas unitnya, terutama untuk bagian dari kualitas di bahan penggunaan di unitnya itu masih bagus, masih kelas-kelas tinggi untuk bagian dari kualitasnya. Oke, kali ini saya bakal tes sesuai yang ada di depan video tadi. 3 unit big game, 2 baru, 1 lama. Untuk yang satu ini ya dia masih megang untuk bagian dari kekuatannya. Kalau yang 2 unit yang baru ini yang bikin penasaran, maka dari itu saya lawankan sama pemilik tahta terakhir waktu 1 tahun yang lalu sih. Kita coba untuk kali ini ya. Sekarang saya mau langsung ke belakang saja untuk bagian dari tesnya, dan moga-moga lancar untuk bagian dari penggunaan dan hasilnya. Oke teman-teman, yang pertama kita siapkan dulu. Nah, ini tempat untuk menempatkan targetnya teman-teman. Ini untuk targetnya nanti. Saya pakai 4 lapis kayu untuk video kali ini. Ya, karena kemarin waktu kita pakai di Morgan Classic dulu banget, tapi untuk videonya itu dia 3 tembus. Akhirnya saya pakai 4 untuk video kali ini, sambil ngetes unit Sonokelingnya sebagus apa untuk bagian daya rusaknya, dan untuk bagian dari Monel 5000 PSI nya yang sebelumnya pernah kita upload dulu untuk videonya, sebagus apa juga untuk bagian daya rusaknya. Saya mau pasang dulu. Untuk posisinya seperti ini, 1, 2, 3. Nanti untuk posisi yang pertama saya tes itu nanti di unit Sonokeling. Nanti yang kedua pakai unit dari 5000 PSI yang tabungnya warna gilap, dan yang terakhir nanti pakai Morgan Classic yang warna hijau. Saya akhirkan untuk Morgan Classicnya karena untuk bagian dari telenya kurang. Saya kurang 1 tele dengan ukuran rail mounting tinggi. Oke, kita jeda dulu untuk video kali ini. Saya pasang dulu, habis itu kita lanjut ya. Oke teman-teman, ini untuk formasinya ya. Nanti kurang lebih di sini dulu untuk Sonokeling 1, terus itu yang 5000 PSI di sini. Setelah itu yang terakhir untuk penggunaan dari Morgan Classic. Sekarang kita jalan dulu ke sana. Nanti saya tetap pakai kamera ini untuk perekamannya. Jadi nanti mungkin setelah pengetesan di unit Sonokeling mungkin ya, itu nanti untuk bagian dari videonya bakalan saya jeda dulu untuk perubahan posisi di bagian teleskopnya dari unit 1 ke unit yang satunya. Oke. Ini karena Sonokelingnya sudah siap. Nah. Oke, kita mulai ya. Pakai Mimis SY. Pakai Mimis SY 20. Ya, sasarkan ke SY saja langsung sekalian. Soalnya unit ini kemarin pas waktu kita tes untuk akurasinya itu dia 13 grain kurang kuat untuk ngimbanginnya. Oke lah, dulu aja mas. Nah, kita jeda dulu, ada teman kita yang lagi balikin untuk sampah-sampah bekas apa itu, packing kayu. Oke teman-teman, SY ini untuk bagian dari unit yang 5000 PSI nya nanti agak nyeting dikit sih, 2 pengenaan ya nanti ya. Ini untuk posisi setelan power masih pakai setelan power standar. Sekarang kita coba di bagian sini dulu. Apa ini? Ya. Gak terlalu gede ya untuk bagian dari suaranya ya. Coba lagi. Kita lanjut di sini ya. Nah, ini 1, 2 di bagian sini untuk pengenaannya. Kita skip dulu untuk bagian ini. Sekarang kita mau ganti dulu untuk unit yang 5000 PSI. Untuk videonya saya lepas dulu kameranya. Ini ya untuk yang 5000 PSI nya tadi. Ini teman-teman. Ini kita ganti ke 5000 PSI
yang satunya di 5000 PSI yang tabung hilap ini, yang sono keling tadi. Tak jeda dulu ya untuk videonya ya. Oke teman-teman, jadi setelah saya lakukan untuk zero tadi, terutama di unit ini, ternyata dia nggak cocok pakai SY18. SY18, SY20 dia kurang cocok. Malah untuk bagian pengenaannya itu dia ya kiri kanan. Akhirnya nanti bakal saya eksekusi pakai mimis dari Hercules 13 grand untuk penggunaannya nanti. Sekarang saya pasang dulu untuk unitnya ya. Entah kelihatan apa enggak ini untuk videonya ini. Untuk mount camnya kita pasang. Sekarang kita pasang kameranya. Ini pakai di mimis 13 grand dari Hercules ini untuk penggunaan di unit tabung hilapnya ya. 5000 PSI yang hilap. Oke. Oke teman-teman. Posisinya saya arahkan ke bagian sini. Yang ini tadi untuk pengenaan di unit Sonakeling ya. Ini untuk unitnya. Tadi saya untuk bagian dari zero di penggunaan Morgan Classic kayaknya ada beberapa yang kena kayu ya. Kita coba di sini 13 grain atas. Wow. Tadi teman-teman itu suaranya. Wah. Di sini agak bawah ya. Yang kedua. Wah, yo. Dia kalau pakai 13 grain oke, masuk untuk penggunaannya. Sekarang saya ganti di unit dari Morgan Classic. Untuk bagian dari kameranya. Ini yang Sonakeling tadi ya. Oke, ini ya. Keliru, ini yang tabung hilap. Ini Sonakeling, ini Morgan Classic. Bentar. Ini repotnya tek dhewe yang niki. Kadang ya seumpama untuk bagian dari videonya pas ya alhamdulillah. Kalau videonya kurang pas ya harap dimaklumin ya. Sekarang kita pasang dulu untuk Morgan Classic-nya. Sama pakai 13 grain juga untuk unit yang Morgan Classic ini. Oke. Pasang langsung di bagian sini saja. Saya usahakan nggak motong untuk video biar seumpama gabungin videonya nanti biar lebih enak. Udah ya. Bro, fokus terus lah. Ayo, lada lah. Oke. Ya. Pakai 13 grain juga dari Hercules. Bagian sini. Ini dulu ya. Nah, sini. Pas di bawah tuh. Agak naik dikit kan. Dua kali tembak ya, di sini satunya. Bentar, tak cek dulu. Bener-bener kena apa enggak tadi? Kena. Kena teman-teman untuk penggunaan di Morgan Classic tembakan yang kedua. Sekarang kita langsung ambil saja. Bentar. Kita pakai ini saja. Ini sengaja saya nggak pakai paku tadi untuk bagian dari apa nih pemasangannya. Oh iya, ini tadi kena untuk bagian pas zero ini, teman-teman. Yang saya bilang tadi, kayaknya ada satu tembakan atau dua tembakan yang masuk. Iya, tembus ini kali yang ini. Oke ya. Dari yang ini dulu aja, Sonakeling. Belakang masih oke sih, masih sempok sih untuk belakang, masih mulus. Sonakeling, ini ya buat Sonakelingnya ya. Untuk unit dari yang tabung hilap ini, belum sampai tembus sih kayaknya. Oke. Dan ini yang Morgan Classic. Enggak tembus. Mentok sama juga penggunaan kayaknya. Woi, situ aja. Nah, jalan. Oke, ntar saya ambil dulu untuk bagian dari tripod biar lebih enak. Oke teman-teman, ini buat tripodnya sudah pasang. Oke, sekarang kita review untuk bagian dari pengenaannya.
Gini ya. Ini yang Morgan klasik tadi. Kalau 3 tembus sih, biasanya Morgan klasik 3 tembus. Saya alir. Oke. Ya benar, dia tembus di 3. Cuma di 3 teman-teman. Ini ya. Ini yang awal tadi. Oke, 1 2. Tetap 1 2. Oke, yang ini cuma di bagian sini saja. Dia berhenti di bagian kayu yang ketiga untuk Morgan klasiknya. Oke, ini untuk unit dari sonokeling tadi. Oke, 1 2. Oh, sonokelingnya iya sedikit ternyata, benar-benar keras ini soalnya buat kayunya ini. Sonokeling dia ya sama sih, 1 tembakan di 3, 1 tembakan di 2. Ini sonokeling. Sama yang terakhir ini dari unit apa itu mau? Dari unit yang tabungnya kilap, 5000 PSI yang tabungnya kilap. Oke. Oh, ini azan ini. Sama, dia mentok di 3. Untuk kekuatan masuk sih. Bentar ya, kita jeda dulu soalnya masih azan. Oke teman-teman, kalau kita perhatikan, kita timbang-timbang dari penggunaan mimis yang kita pakai juga ngaruh ya, terutama ini yang sonokeling tadi ya. Sonokeling untuk bagian dari penggunaan power oke sih, gede banget dia. Tapi untuk bagian dari penggunaan mimis, karena dia tadi cocoknya di 18 grain, jadi otomatis untuk laju FPS, karena FPS nya nanti ya untuk bagian pengecekannya dia bakalan berkurang ya. FPS nya dia berkurang karena untuk bagian dari mimis yang dilesatkan dia itu untuk bagian beratnya itu lebih berat. Kalau untuk bagian dari penggunaan di unit Morgan klasik, di Morgan klasik dia pakai 13 grain ya, sama seperti tes kita yang sebelumnya. Dia cuma kalau yang ke sebelumnya itu kayunya agak empuk kayaknya. Ini benar-benar keras ini ya. Pahit. Ini benar-benar keras itu bagian dari kayunya. Dan untuk bagian dari penggunaan dia sama, tembus di 3, cuma lebih dalam Morgan klasik kalau kita bandingkan dengan unit yang tabung gilap tadi. Kalau tabung gilap dia masih kelihatan untuk bagian dari permukaan rok mimisnya, di bagian penggunaan di permukaan kayunya dia masih kelihatan banget ya. Jadi kalau teman-teman pengen cari unit yang irit, bisa ambil di Morgan klasiknya, kalau nggak gitu di sonoklingnya kalau yang iritnya. Soalnya untuk bagian dari tabung gilap dia benar-benar boros. Bagian dari penggunaan seperti tadi, suara benar-benar mengganggu telinga. Jadi ya untuk bagian dari konsumsi angin dia gede banget, kenceng banget. Oke ya, itu tadi untuk penggunaannya. Kalau kekuatan antara ketiga unit ini tuh hampir berimbang, cuma selisih dikit kalau kekuatannya. Kalau FPS kita harus tes langsung. Oke ya, sekarang kita coba langsung tes untuk FPS nya. Saya matikan dulu tuh videonya. Oke teman-teman, jadi saya bakal tes untuk FPS nya pagi ini masih jam 8, masih pagi banget. Untuk unitnya seperti ini, kurang 1 dah. Bentar, satunya masih ada di dalam sini. Ini baru saya pompa, saya maksimalkan di 3000 PSI semua. Jadi untuk moga-moga bagian dari hasilnya bagus semua. Oke, tak perlihatkan untuk unitnya seperti ini. Nah teman-teman, seperti ini ya untuk unitnya ya semuanya. Ini Morgan klasik yang hijau ini semua tak isi di 3000 tadi. Nah tadi sebentar, agak silau ini soalnya. Dari PSI ini juga 3000 dua-duanya ini. Oke, ini untuk mimis kita tetap pakai di trigger 12 grain. Cara untuk bagian dari pengenaan FPS tingginya ya. Ini untuk Chrono sudah nyala dan untuk HP sudah saya koneksikan juga. Jadi untuk rekaman biar lebih, aduh, tanganku nyetrum. Oke teman-teman, seperti ini ya. Agak tak jauhkan saja untuk tampilannya. Ini untuk HP tinggal kita mulai saja untuk rekamannya. Ini sudah saya koneksikan dengan posisi krononya, jadi posisi sama-sama 0. Sebenarnya kemarin itu sudah saya coba untuk tes, tapi untuk bagian dari hasilnya kurang karena terlalu sore kemarin saya. Oke, 2 1
Oke, sudah nyala. Sekarang kita coba dulu di bagian yang tabungnya gilap dulu teman-teman. Ini untuk tabung gilapnya ya. Saya ambil unit ini dulu karena untuk bagian dari konsumsi dia gede konsumsi anginnya. Jadi nanti kita sisakan kurang lebih untuk unit ini di angin 2000. Untuk jumlah tembakannya kurang lebih nanti mungkin di 5 kali tembak. Karena untuk bagian dari FPS kenceng. Untuk bagian dari power konsumsi angin unit ini kencang. Oke ya. Untuk mimisnya trigger 12 gram. Sekarang kita coba ya. Nggak fokuskan ke bagian sana dulu. Oke. Ya, kita mulai bismillah. Aku juga pengen lihat. Di sini saja. Oke, bismillah, kita coba jumlah. Pakai satu track ya. Untuk bagian dari posisi setelan power kita rapetin kayak gini. Bagian dari setelan powernya. Ini baru kali ini saya tag video pagi banget, itu baru kali ini teman-teman. Oke, kita pakai setelan power yang hampir rapat. Oke, bismillah. Semoga aman ya. Ini soalnya konsumsi angin dari unit ini gede dan untuk pengisian nanti agak lama lagi. Oke, bismillah. (1162) untuk bagian dari ya 1162. Tembakan pertama coba kita lihat. Wow. 100 PSI teman-teman untuk bagian dari konsumsinya ternyata. Ini tinggal di 2800 tambah dikit lah. Sebentar, tak lepasin dulu jaket saya. Dapat di 1162 untuk tembakan pertama. Oke, mungkin 4 kali tembak ya nanti ya. Oke, pakai satu track. Untuk unit ini kan ada 5 track untuk unit yang ini. Kita setarakan saja. Unit yang gilap yang tabung gilap 5000 PSI ini dia itu ada 5 track untuk unitnya. Kalau yang Morgan Classic dia itu ada 4 track. Kalau yang Sono Keling dia itu ada 3 track. Ya, urut lah. Oke, bismillah, tembakan kedua. 1056. Tembakan kedua. Kita coba ke tembakan ketiga ya. Ini konsumsi angin ya sisa di 2,5 lebih 50 PSI, 2550 PSI yang sisa. Oke, bismillah, kita coba lagi. 1126. Gila ya. Ini tembakan terakhir. 1116. Berarti 1120 untuk rata-rata pengenaan di FPS-nya. Kurang lebih di 1120, kalau gitu di 1115. Untuk FPS rata-rata pakai penggunaan satu track dari unit ini. Karena untuk Sono Kelingnya dia mentok di 3 track. Sekarang kita coba terakhir pakai 3 track langsung ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. 3 track. Sebuah tantangan sendiri sih. Ini soalnya untuk bagian dari recoil gede juga soalnya unit ini. Gak kesini bro. Yuk, bismillah. Error teman-teman. Ini error sih tadi tulisannya. Tiba-tiba muncul 1096. Kenceng ini. Kayaknya errornya pengaruh dari kencengnya itu. Ini sisa di angin 2000. Angin di 2000 PSI. Ya, sekarang kita lanjut di yang ini dulu, Sono Keling dulu saja ya. Oke, Sono Keling kita pakaiin di jumlah putaran atau kekuatan setelan powernya sama. Kita rapetin dulu. Angin sama di 3000 teman-teman untuk unitnya. Jadi untuk penggunaan ya moga-moga memuaskan ya. 1000. Oke, setelan power sama ukurannya. Sekarang kita masukkan untuk mimisnya, pakai satu track lagi.
$975. 975. Oke, kita coba lagi. Kok kecil ini ya? Apa pengaruh dari pernya yang kurang keras? $1,153. Loncat di 200 poin. 1153. Kayaknya beritme sih unit ini kalau coba ya lagi ya. 1,084. Sama 1000. Terakhir, habis itu kita coba di 3 track. Di track maksimal di unit ini. 1066. 1,066. Berarti untuk rata-rata totalnya unit ini itu di 1030. Oke, 2 3 tak ulangi ya. Sekarang kita coba di 3 track. 1 2 3. Track terakhir kita coba langsung. Kalau tadi kan masih ada 2 track di unit yang tabung gilap 5000. Kalau nanti merganya sisa 1 track. Oke, ini mentok untuk tracknya. Bismillah. 1,116. Ya, tetap 1100. 1116 untuk bagian dari jumlah angka yang ditampilkan. Sekarang kita coba terakhir di ini untuk anginnya lebih irit yang ini teman-teman. Ini 1000 ini di 2500 PSI. Itu sisa anginnya. Ya, jauh untuk bagian dari keiritannya. Ini teman-teman, ini posisi iritnya berarti dipengaruhi dari bagian powernya juga. Pernya ini. Dia termasuk per ukuran sedang berarti. Oke. Terakhir kita keluarkan best seller kita, unit terbaik kita di game sebelum kedatangan 2 unit ini. Ini penantang asli, ini juara bertahan. Kita rapetin dulu untuk bagian dari setelan power. Oke, sama ya untuk bagian dari ukurannya ya. Bentar, fokusin lagi di sini ya. Bismillah, kita coba pakai 1 track di 4 kali tembak. Habis itu kita coba di 3 track. 1 1,160. 1160 tembakan pertama. 1161, selisih 1 poin. Coba tembakan ketiga. 1,134. 1134. Terakhir. Ya. 1,131. 1131 untuk tembakan yang keempat. Sekarang kita coba tembakan terakhir pakai di posisi 3 track. 1 2 3. Coba saya agak jauhin dikit ya, mungkin apa pengaruhnya dari itu tadi. Itu bagian dari bablas wong. Bentar. Minusnya Morgan Classic cuma ini sih teman-teman. Kalau minusnya nggak sampai masuk ya bablas ke bawah gini. Nah, adalah keluar kamu. Saya 3 track, 1 2 3. Ya. Agak saya jauhin untuk posisi unitnya, ujung larasnya terutama. Wow, 1,114. 1114. Coba lagi ya. Tak coba lagi untuk kedua unit ini nanti. Penasaran, masa kayaknya perubahan ya, Rek? Oke lah, kayak ini teman-teman kayaknya. 1,073. Seperti itu tadi teman-teman untuk bagian dari tes akurat, bagian dari posisi FPS ya. Kalau kita cari ukuran di bagian rata-rata terbaiknya, kenanya dapatnya di unit yang Morgan Classic daripada unit yang 3 ini. Panas teman-teman, bentar ya, pindah ke dalam sini saja.
Oke teman-teman, kalau kita rangkum hasil dari 2 tes tadi ya, tes dari penggunaan daya rusak dan juga tes dari penggunaan FPS, kalau kita dapetin masih dipegang sama Morgan Classic sih untuk hasil terbaiknya. Karena kalau kita lihat untuk bagian dari tes daya rusak kemarin, waktu perekaman kemarin itu lebih dalam, ngerusaknya itu lebih dalam di bagian Morgan Classic. Tapi ini sebenarnya juga mana yang pakai 13. Oh ini dari Sonoklink ini bisa sebenarnya untuk ngimbangin di bagian dari penggunaan seberapa dalam mimis yang kita gunakan untuk ngerusak bagian tebal di bagian buruan besar itu. Ini sebenarnya bisa untuk ngimbangin. Kalau dia pakai mimis yang lebih apa itu untuk bagian dari kualitas kekerasannya itu lebih keras. Ini hampir sama, hampir mendekati sama Morgan Classic, tapi lebih keras yang Morgan Classic ternyata. Karena itu bagian dari FPS seperti tadi. Kalau kita urutkan di bagian kelas menangnya ya, kalau kita ranking dari ketiga unit ini, untuk bagian dari tes daya rusak Morgan Classic ini nomor 1, tetap paling di atas. Terus untuk bagian dari tabung gilap, sekalipun harganya 1,175, dia itu untuk bagian dari tes daya rusaknya dia hampir mendekati. Artinya untuk bagian dari untuk rankingnya itu ya di bawah Morgan Classic dikit kalau yang tabung gilap. Sedangkan untuk yang ini dia lebih condong ke bagian FPS kalau kita lawankan di bagian sini. Untuk bagian dari FPS Morgan Classic lebih stabil ya, lebih stabil Morgan Classic. Total rata-rata kalau kita pakai ya, buat rata-ratanya itu tadi kurang lebih kenanya itu di 1130 yang lalu stabilnya, soalnya rata-rata kan itu tadi kita dapatnya 1100 semua kan untuk unit ini, ada satu track posisi angin yang 3000-an. Dengan kalau unit ini yaitu rata-rata kurang lebih tadi di 1030-an, kurang lebih 1130 atau berapa ya tadi ya saya sebutinnya. Unit yang ini dia dia kenceng, cuma untuk bagian dari bagian angkanya dia itu fluktuatif atau biasa disebut itu naik turun di kedua unit ini. Jadi kalau kita dapetin stabilnya Morgan Classic yang paling tinggi, terus untuk bagian dari tier keduanya atau ranking keduanya dipegang sama unit ini yang Sonoklink. Kalau yang bagian ini yang 5000 PSI tabung gilap ini dia itu untuk bagian dari penggunaan terutama di kestabilannya gak kurang, kalah sama unit ini. Iya, kalau antara dua unit ini dia punya kelebihan masing-masing. Kalau buat daya rusaknya ini bagus yang tabung gilap, kalau buat FPS ini bagus yang bagian dari Sonoklink, bagian dari popornya. Kalau untuk bagian dari kestabilan masih dipegang ini sih, kestabilan FPS dan juga daya rusaknya yang dalam ini masih dipegang oleh unit Morgan Classic. Oke teman-teman, kayak gitu tadi untuk rangkumannya. Buat teman-teman yang mungkin punya ide untuk ngetes adu antar unit yang ada di kita, mungkin nanti bisa komen di kolom komentar ya. Entah itu nanti pakai gejluk maupun ojo klik ya pokok ya. Misalnya soalnya nanti saya pulang tepar nanti tangan saya kalau harus pakai uklik untuk adunya. Oke ya, segini saja teman-teman untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.